سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمات إلى النهدي إلى المهدي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana hari ini kita berkumpul di tempat ini, dan ini adalah rumahnya Allah. Kita berkumpul di tempat yang semacam ini untuk bertatap muka. Kita berkumpul di tempat yang berkah dengan niat untuk menambahkan ilmu kita. Karena tempat yang semacam inilah tempat yang mana ketika ada bencana, Allah hentikan bencana itu. Kenapa? Karena masih ada makhluk Allah, masih ada orang-orang yang sedang duduk di tempat ilmu. Karena orang yang duduk di tempat ilmu ini mulianya dia seperti orang yang beribadah 1000 tahun. Derajatnya 1 jam duduk di tempat ilmu seperti dia melakukan sholat sunnah selama 1000 tahun. Apabila orang ingin mendapatkan derajatnya 1 derajat saja, orang itu harus menempuh selama 500 tahun. Kita duduk 1 jam saja. Ini tempat yang mana yang Allah sukai. Yang di luar yang sedang bersenang-senang, mereka yang rugi, bukan kita yang rugi. Makanya tempat yang semacam ini, kalau kita sedang duduk di tempat ilmu, alangkah baik kita harus yang pertama ada di dalam kitab adab sukun murid, yaitu yang pertama kita harus mempunyai adab. Kita duduk di tempat majelis ini harus melakukan wudu, karena ada ilmu nuran, ilmu itu cahaya. Dulu kami, sekarang di zaman sekarang enak, nggak lagi orang yang mencari ilmu. Saya dulu dari umur 3 tahun, orang tua saya di Jakarta, keluarga besar saya di Jakarta. Ketika keluarga besar kami di Jakarta, kami hidup di Jakarta, tetapi saya karena anak lelaki, ketika umur 3 tahun saya diambil oleh seorang ulama, seorang guru yang mana murid-muridnya tersebar, termasuk Darulullah Ustaz Hasan Baharun, almarhum Habib Tahir Al-Kaf, termasuk murid beliau. Guru saya Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, artinya satu fam dengan saya. Saya diambil beliau tinggal di Jawa Timur hampir 10 tahun lebih. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Umur 3 tahun masih ingin manja dengan orang tua. Ketika lulus, saya dibawa lagi ke Hadramaut Karim sampai ke negeri Suriah. Dalam intinya untuk apa? Hidup saya sehari-harinya jadi dalam agama, hanya ilmu, hanya ilmu. Kenapa? Ada ilmu ilal lahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari engkau keluar, dari engkau dilahirkan oleh ibumu sampai ke liang kubur. Kenapa? Karena ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim yang lelaki maupun perempuan. Gak ada kata uyuh, nggak ada kata
saya sudah tua, katanya wajib hukumnya. Kenapa? Karena di alam kubur pun kita wajib harus mempunyai ilmu. Kalau dia mati gak ditanya, kayak Paman Basir. Paman Basir lulusan apa? S3 langsung. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya ilmu agama. Orang ingin mengenal Allah, ingin mengenal Nabi, ingin mengenal tentang sholat, harus ada ilmu sholat. Kalau dia tidak bisa, tidak mengetahui tentang ilmu sholat, bagaimana sholatnya akan menjadi sempurna? Begitu juga orang ketika orang ingin mencintai Allah, dia harus belajar tentang kecintaan dia. Bagaimana belajar tentang cinta itu? Baru dia akan mengetahui tentang cinta itu. Karena semua hidup kita ini selama 24 jam tidak lepas dengan hukum fikih. Makanya malam ini kita duduk di sini, kita awali dengan pembacaan fikih. Insya Allah bulan depan, karena sistem saya belajar, saya tidak mau cuma saya yang memegang kitab, tapi seluruhnya harus memegang kitab. Itu kalau ditanya berapa Habib tebusan kitab itu, dalam ilmu prinsip saya tidak ada tebusan uang. Kitab itu hanya cuma-cuma. Kalau sedikit tinggal kalian yang membanyaki kitabnya, artinya difotokopikan. Nah itu. Karena orang belajar ilmu ini harus dengan kitab. Orang itu yang gurunya megang kitab dan yang mendengarnya juga harus memegang kitab. Karena kalau saya membawa kitab arahnya bingung, ya kan? Apa bahasa orang sini bingung? Kada tahu apa? Kalau kada tahu? Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Apa? Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Iya, tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Tidak ketahuan bahasa Arab apa artinya? Nanti bingung. Ya kan? Makanya nanti Safinatun Najah itu nanti ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Tetapi ketika belajar yang nggak paham dicoret. Karena kalau ilmu tidak banyak bertanya, kita sesat di jalan. Karena sekarang kita akan mempelajari fikih, tapi sebelum kita mulai pembelajaran fikih ini, kita ini bermadhab Syafi'i. Kita mengikut dari aswanya. Artinya jangan hanya paham tentang fikihnya Imam Syafi'i. Karena kita juga harus menguasai, maupun tidak menguasai, tapi harus tahu sedikit tentang fikih Imam Malik, tentang fikih Hanafi, tentang fikih Hambali. Supaya apa? Supaya kita nggak menyalahkan. Atau nanti ada yang wudunya berbeda dengan kita, atau kita bilang waduh orang sesat ini. Ya kan? Kalau Imam Malik wudunya mau kepala berdahulu kada apa-apa, mau kaki berdahulu kada apa-apa. Tapi kalau Imam Syafi'i batal, Imam Malik kada. Kalau Imam Malik orang lagi sholat kentut kada batal. Tapi kalau Imam Syafi'i kentut batal. Kalau Imam Malik berdahak batal. Kalau Imam Syafi'i tidak batal. Karena semuanya harus kita ketahui maupun sedikit. Makanya kami di sana wajib untuk menguasai tentang 4 mazhab. Kalau di Hadramaut belajar fikih ini, matanya apa di sini? Kalau matan bahasa Indonesia, pasalnya bab-bab dari bab wudu sampai bab zakat. Ada namanya kitab Zubat itu 1600 pasal. Itu harus di luar kepala. Harus di luar kepala. Hafalan. Kalau nggak hafal, sekali 2 kali langsung masuk penjara 3 hari 3 malam, kadang-kadang. Kalau di sini kan sekarang enak, kita mau belajar bebas, bisa tertawa, ya kan? Nah, tapi nanti bulan depan insya Allah
Saya akan bawakan kitabnya yang ada bahasa Arab, yang ada bahasa Indonesia, karena saya sudah pesan. Nanti tinggal misalnya ada 20 kitab, berarti tinggal diperbanyak oleh panitia atau oleh orang-orang yang ikut struktur dalam majelis Darul Bisa. Nanti tinggal diperbanyak. Supaya apa? Supaya orang-orang yang satu-satu megang kitabnya bisa dibawa pulang, ketika di rumah dia merajaah lagi. Nah itu, paham? Sekarang kita mulai tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif radhiyallahu anhu. Al-wudu sittatun. Wudu itu ada 6 perkara. Al-awwalu an-niyah. Pertama kali diawali dengan niyah. Mana dalilnya tentang wudu? Dalilnya tentang wudu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau sedang ingin melakukan sholat, maka usaplah wajahmu, dan kedua tanganmu sampai siku-siku, dan usaplah sebagian rambutmu, dan usaplah kakimu sampai mata kaki. Yang pertama an-niyah. Apa itu niyah? An-niyah itu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'lihi. Niat dikerjakan pada waktu yang tepat, di waktu yang dia lakukan itu, kecuali puasa. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan niat tentang wudu, sebelum kita mengangkat air, kita letakkan air itu di jidat kita, dan ketika air itu jatuh ke muka, maka niat itu sudah selesai. Harus bersamaan dengan apa yang dia kerjakan. Paham? Kalau dia setelah membasuh baru niat, maka niatnya itu batal. Dia harus mengulang. Lain kalau madhab yang lain seperti madhab Imam Malik, Hanafi dan yang lain, mereka ini niatnya tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Mereka niat ketika mereka sedang jalan, aku ingin berwudu, atau dia langsung berwudu, maka sah wudunya bagi madhab Malik. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i harus bersamaan dengan apa yang dia kerjakan. Karena tergantung niat, innama a'malu binniyat. Niat itu tergantung apa yang kalian kerjakan. Paham? Yang kedua, ghuslul wajh, membasuh wajah. Yang mana yang wajib dibasuh wajah itu? Wa yanawi sisul bun wan nahja wa asbab hatta faradhu lis-shalah. Yang wajib membasuh wajah, batasnya wajah ini yang mana? Batas wajah ini dari tumbuhnya rambut sampai apa ini namanya? Hah? Apa? Cantung. Cantung ke apa? Kantungnya telinga sampai dagu. Ini batasnya yang wajib dibasuh. Kalau lebih nggak apa-apa. Tapi wajibnya membasuh dari wajah, dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau mau ke bawah silakan. Sudah dibasuh, tahu-tahu ada orang yang mempunyai jenggotnya lebat jenggotnya. Kalau dia mempunyai jenggot yang lebat, maka hanya di luarnya. Tapi kalau jenggotnya kelihatan, maka dia wajib untuk membasuh. Bagaimana nih kalau orang yang punya tato di mukanya? Ya kan? Ada orang yang sudah bertaubat,
masih punya tato di wajahnya, wudunya sah apa tidak? Sah apa tidak? Kalau tatonya itu bisa dihilangkan dan tidak merusak wajahnya, maka wajib untuk dihilangkan. Tapi kalau tato, dia punya tato tapi merusakkan wajahnya, dihilangkan, maka tidak wajib untuk dihilangkan, maka sah saja wudunya. Yang tidak sah itu apabila tato itu bisa dihilangkan tanpa merusak wajahnya. Nah, kalau dia berwudu bisa dihilangkan tatonya, tato dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Makanya jangan ada orang kalau melihat orang yang bertato, waduh, sholatnya kada sah. Jangan. Kesian. Kita tanya, tato itu bisa hilang apa tidak? Kalau tatonya bisa dihilangkan, silakan. Maaf perempuan, ya kan? Apa memakai apa nih? Hairliner, ya kan? Tato dia pakai hairliner, dia pakai bedak 1 kilo tebalnya, ya kan? Pas berwudu, air wudunya ini bau, berubah rasanya. Dia wudu di bak atau di ember. Kan ada, kalau di Jawa ini ada air di kolam. Karena saking banyak bedaknya 1 kilo tebalnya, airnya berubah, maka orang itu tidak sah wudunya. Makanya perempuan kalau mau berwudu, sebelum berwudu harus dihilangkan dulu hairnya, ya kan? Nggak apa-apa, kelihatannya mukanya yang asli kada apa-apa, ya kada. Allah kada bakal lari, ya kan? Makanya jangan kita sholat memakai topeng. Kita berwudu, nah karena sudah pakai bedak, wudunya nanti hilangkan dulu eyelinernya. Supaya apa? Jangan kita sholat ini ada sesuatu yang menghalangi kita. Karena dalam sholat ini, apabila wudunya benar, maka sholatnya pun akan benar. Tapi kalau dalam wudunya enggak benar, sholatnya pun juga enggak akan benar. Nah, dihilangkan dulu eyelinernya. Bibir merahnya dihilangkan, ya kan? Itu pernah dihilangkan dulu. Paham? Kalau kita berwudu sampai kita merusak leher, ini hanya sunnah. Tetapi batasnya dari ujung rambut sampai ujung dada. Sekali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, keempatnya makruh. Jangan sampai was-was. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang was-was. Kalau kita was-was, sudah berbahaya di dalam sholat. Yang ketiga apa? Rafaul yadain, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Sampai siku-siku. Tapi dilebihkan sedikit, itu lebih bagus. Artinya kita basuh ini. Tidak usah tangan kita yang kanan sunnah. Kalau kita mendahulukan yang kiri, makruh. Tapi sebelum kita rusak, kita lihat ada enggak yang terhalang, seperti cutek, ya kan? Cutek, kadang-kadang babi dia pakai cutek supaya kukunya kelihatan luas, ya ada. Ada 2. Permasalahannya ada 2. Yang mana yang membatalkan dan yang mana tidak membatalkan? Ada 2. Apabila cutek itu masuk ke dalam daging, cutek ini
sampai ke dalam daging, kukunya panjang, kayak artis-artis tuh, sampai dia di dalam daging di kukunya ini kena jutek juga, maka tidak sah wudhunya. Ada sebagian ulama mengatakan apabila juteknya cuma di luar kuku, di kuku saja, bukan masuk ke dalam daging, di kuku saja, maka ada yang mengatakan sebagian ulama sah. Nah itu, ya kan? Tapi nggak pantas juga sholat warna-warna kukunya, ya kan? Nah harus dihilangkan. Artinya kalau muktamadnya para ulama semua ulama namanya muktamad, kalau semua ini harus diikuti perkataan yang paling banyak, tidak diperbolehkan, tapi sebagian memperbolehkan asalkan jutek itu tidak masuk ke dalam daging. Nah, kalau masuk ke dalam daging maka tidak sah wudhunya, batal wudhunya. Nah itu. Yang boleh apa? Semacam pacar kuku atau henna. Tetapi hennanya dari mana? Dari daun apa dari kimia? Dilihat dulu, ya kan? Paham? Yang keempat, ghuslul syahab, mengusap sebagian rambut. Kita mengusap nih, maupun satu jari, boleh saja. Rambut bukan kepala, ya kan? Rambut, sebagian rambut kita, sebagian kepala kita atau rambut kita. Tapi kebanyakan mengatakan sebagian kepala diusap. Paman Basi takutnya gundul, nggak punya rambut tidak sah berarti, ya kan? Kalau yang gundul yang nggak punya rambut berarti sholatnya tidak sah. Bukan semacam itu. Sebagian kepala, sebagian kulit kita, maupun sedikit, maupun satunya, mau di depan, mau di samping, mau di tengah, boleh saja. Kalau semuanya itu hanya sunnah. Sempurnakan kewajibannya baru kita sempurnakan kesunahannya itu. Yang keenam, ghuslul rijlain ilal ka'bain, mengusap kedua kaki kita sampai mata kaki. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam sholat. Itu yang keenam. Yang keenamnya tertib. Artinya apa? Dalam sholat kita harus melakukan pertama kali tentang wudhu. Tapi kalau kita melihat misalnya Bang Norman berwudhu, kaki dulu, baru tangan, jangan kita salahkan. Waduh, Pak Bang Norman ini orang sesat. Itu mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya dari Imam Malik. Kalau perempuan wudhunya bagaimana? Kalau perempuan wudhunya sama seperti lelaki, nggak ada bedanya. Tetapi perempuan berwudhu jangan sampai kelihatan orang yang bukan muhrimnya, ya kan? Yang bukan muhrimnya. Kadang-kadang kita berwudhu di sungai, ya kan? Nggak ada nih kalau dilihat orang batal wudhunya. Kenapa? Karena kita membuka aurat. Jangankan yang perempuan, yang lelaki sedang berwudhu kelihatan auratnya batal. Nah itu, paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Begini aja, Paman.
biar sholat, ya, lagi sholat terlihat besar, batal sholatnya. Artinya kan dalam wudhu ini kan wajib kita menutupi aurat, betul kan? Maupun lelaki sesama lelaki melihat aurat kita aja batal. Apalagi diri kita ketika kita lagi sholat kelihatan besar, kan harus tertutup aurat dalam sholat maupun dalam wudhu, supaya kita nggak membatalkan wudhunya. Kayak apa? Kita ada celana pendek yang segini. Nah, itu paham. Maupun lelaki yang melihat aurat kita sendiri di waktu sholat maupun di dalam wudhu bisa dinamakan batal. Ya. Nah, paham paman? Tadi di awal mendengar ada 6 yang berdiri, tapi yang mengucapkan ini 5. Yang namanya tertib. Terus yang biasa kita kerjakan itu kan ada telinga. Membasuh telinga sunnah. Karena hanya 6 kita dalam wudhu. Pertama mengusap wajah, pertama niat mengusap wajah, mengusap kedua tangan kita sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut atau kepala kita. Yang kelima mengusap kaki, kedua kaki kita sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Nah, paham? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sebagian Pak ulama, tapi kalau kita mau melihat dalam sistem adab dalam wudhu, sebagian ulama mengatakan maupun kita sendiri tidak kelihatan aurat kita, sebagian ulama membatalkan. Kenapa? Karena dihitung adab. Dalam adab kita harus ketika kita ingin berwudu, kita ingin bertemu dengan Sang Khalik, masa kita tidak mempunyai adab? Yang dihitung di sini adabnya. Karena tata cara wudu di dalam fikih sudah diajarkan, tetapi ada tata cara adab di dalam fikih. Nah itu, sekarang pantaskah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memakai baju yang kada baik? Tapi kenapa waktu ketemu dengan pejabat kita siapkan baju yang terbaik? Ada namanya Pak Haji, salah seorang dari zuriyat Nabi Muhammad, datuk para habaib, yang itu namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mendapatkan julukan As-Sajjad ahli sujud. Satu hari semalaman dia melakukan sholat 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini kalau mau berwudu, belum berwudu, baru nyampe di tempat perwuduan, getar. Wajahnya sudah berubah, getar. Sampai 10 kali beliau pingsan, baru bisa untuk melakukan wudu. Mereka bertanya, kenapa wahai putra Nabi, wahai anak cucu Nabi? Beliau mengatakan, karena aku ini sedang ingin bertemu dengan yang menciptakan kita. Masa aku mau ketemu dengan raja di atas segala raja, ini biasa. Ya kan? Sekarang kita begini, karena kita sekarang membahas wudu. Kenapa harus 7 anggota yang harus diwudu? Kenapa tidak seluruh yang kita wudu? Telinga dinamakan sunnah. Kita mengusap seluruh rambut kita sunnah. Tapi hanya 7 anggota yang tempat sujud itu yang wajib kita wudu. Kenapa? Karena dari 7 anggota ini yang kelak akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Karena 7 anggota ini harus kita basuh, harus kita sucikan dengan air wudu. Tetapi ketika kita ingin mensucikan 7 anggota kita ini, kita harus mempunyai adab, mempunyai akhlak yang bagaimana wudu kita ini bisa apa? Al-wudu yutawwirul qulub.
supaya wudu itu bisa membersihkan hati kita seperti air. Selama ini kan kita kan berwudu ya kan, bebandir. Makanya waktu sampai waktu sholat Allahu Akbar, nah ya kada angkat apa di telepon ini kada diangkat. Nah, kepikiran kenapa kepikiran kayaknya di rumah pasti bisa ya kan. Nah itu karena dalam sistem wudu dalam sholat kita ingin memperbaiki sholat kita, perbaiki dulu wudu Anda. Kalau di dalam wudu tidak baik, ada kekurangan, pasti dalam sholat pun kita juga mempunyai kekurangan. Karena belajar ketika kita berwudu ini, kita belajar untuk menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf Pak Haji dan seluruh para jamaah, saya hadir di tempat ini bukan untuk memberikan pelajaran atau mengajari bapak-bapak. Bapak-bapak sudah tua sampai ibu, lebih tua dari saya. Tapi di sini kita saling tukar pendapat. Mau bertanya selain tentang berwudu, apabila saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi dengan syarat, saya duduk di majelis ini bukan hanya untuk mempelajari tentang dhahir. Saya juga ingin mengajari bagaimana belajar tentang di hati kita. Kalau dhahir, kapanpun bisa kita perbaiki. Tapi yang ada di batin ini harus kita pelajari juga. Harus kita didik hati kita ini. Supaya apa? Supaya hati kita inilah yang bisa membawa keselamatan bagi yang di luar. Bukan yang di luar yang dilihat baik, yang di dalam yang dilihat baik. Sekarang karena sudah ada yang bertanya lagi tentang wudu, kalau nggak ada, silakan. Kalau kita ada paham baik. Kamu masih hanya paham karena paham. Sampai ke sini kali basuhnya. Basuh. Oh, membasuhnya. ya, ini kan kita kan dulu di Kena air. Baju sampai sini. Berendam. Ada apa? Berendam. Boleh saja. Berendam. Masuk ke banyu sama Maksudnya berendam. Sini. Habis berendam lalu membasuh kaki itu kayak apa? Ini kan batasnya segini. Ini kan berendam, Wan. Berendam. Bajunya sampai Berdahulu. sini. Lalu batis menjebasuh batis kayak apa aja? Kalau masih coba tanyakan lawan masih. Dia orang ini. Ini. Ya. Ini pencabut. Jadi beliau sudah cebur sungai. Nah, jadi apa masih wajib lagi di ini lagi? Oh, begini Paman. Ada wudu ketika orang ingin berwudu di dalam sungai. Ya kan? Ya. Caranya ada. Pak, ketika sudah menyemplung, angkat air di sungai, tapi sungainya mengalir. Iya, iya. Wudu kita masukin tangan kita. Iya. Ya kan? Kita mengusap sebagian rambut atau kepala. Ketika air sudah di sini, Iya, iya. angkat ini, angkat dulu kakinya. Angkat dulu. Angkat, masukin lagi, baru diusap. Makanya bulan depan saya bawa penerjemah. Biasaan di Batak nih. Ya.
Baju sampai sini biasa bila mandi di sungai. Ya, paman, ada orang sholat dalam keadaan tidak pakai baju. Orang ini tidak punya baju, akhirnya dia sholat di atas lumpur. Masuk ke dalam lumpur untuk apa? Untuk menutupi auratnya. Nah, kalau sampai sholat wudu di dalam sungai, kalau sampai angkat kaki sampai nyemplung saja, ada apa-apa. Paham paman? Apa bahasa sini paham? Paham. Mengerti. Mengerti. Habis apa tadi? Habis ini. Habis. Lepah. Lepah. Lepah sudah. Lepah. Ada lagi yang mau bertanya? Misalnya kita memang sampai tidak bisa lah kalau kita mau misalnya sekaligus Belum, Bang. Bisa saja. Itu hanya sunnah. Itu sunnah. Tetapi sebelum sunnah itu kita lakukan, karena sunnah itu untuk menutupi kekurangan kewajiban kita. Sebelum kita melakukan yang sunnah, maka kita harus sempurnakan yang wajibnya dulu. Apabila sudah sempurna yang wajib, baru kita tambahkan yang sunnah. Tapi kalau yang wajib kita tak sempurna, bagaimana sunnah itu akan menjadi sempurna? Paham? satu lagi. Oke, silakan. pakai. Kira-kira masyarakat ini kira-kira cara praktik apa cara meletakkan niat tadi itu dipraktikkan kira-kira Nanti insya Allah sudah selesai tentang bab wudu, kita ini wajib yang wajibnya dulu. Nanti dari yang wajib, yang sunnah, yang makruh selesai, baru kita praktek, ya kan? Baru kita praktek. Kalau mau dipraktekkan sekarang, saya yang praktek, tapi sampai yang melihat tata cara wudu. Saya setiap kami dari kalangan Ahlul Bait, dari pelajar Sayyidina Habib Umar bin Hafid, kami mempunyai ijazah tentang wudu. Ijazah kami ini dari guru kami, Al Habib Umar bin Hafid. Al Habib Umar bin Hafid dari gurunya Al Habib Muhammad Al Haddad. Al Habib Muhammad Al Haddad dari gurunya Al Habib Abdul Qadir. Al Habib Abdul Qadir dari gurunya Al Habib Ja'far bin Ahmad, terus sampai menyambung ke Rasulullah. Saya sekarang yang mempraktek, sampai yang melihat. Mau? Mau ada ibu-ibu? Mau Jel? Mau? Bulan depan. Sekarang kalau ada ember, kami bu satu gelas atau satu botol kayak gini bagi kami cukup untuk berwudu. Cukup. Ada ember, kita praktek. Supaya semuanya melihat. Bulan depan aja. Supaya disiapkan. Ya. Bulan depan di masjid mana? Masjid sana lagi. Oke. Tapi bagaimana? Ini syarat saya. Kalau seandainya ya supaya nggak ada apa-apa bulan depan kita di sana, sebulan yang akan datang lagi atau 2 bulan yang akan datang lagi, alangkah baik kita fokus di satu tempat. Nah, supaya di sana, di sini jadi satu. Kenapa? Pertama, belajar untuk ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, belajar untuk saling menyayangi satu sama lain. Saya pun di Tanjung, namanya Darul Ukhuwah. Di situ di majelis saya ada 4 suku. Pertama Madura, Banjar,
Jawa, Jakarta, semuanya jadi satu. Makan pun di satu tempat. Kenapa? Supaya semua saling tahu bahwasanya Islam tidak mengajarkan tentang status, tidak mengajarkan tentang kekayaan atau kemiskinan. Apabila duduk di dalam majelis, semua sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Semuanya sama. Itu yang saya inginkan. Makanya nanti bulan depan saya bawa kitab. Nanti sebagian kitabnya nggak cukup di fotokopi, sampai bawa pulang. Tapi dibawa pulang dibelajar. Ada bahasa Indonesianya. Kalau nggak paham bahasa Indonesianya cuma bahasa Tamiang, tanyakan dengan Paman Basit. Ada yang mau bertanya silakan. Kebiasaan dan kenyamanan yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau kira-kira mengganggu seperti ini. Misalnya kebiasaan kita habis mandi kira-kira perempuan di rumah atau di sungai, itu biasanya ketika kita mandi lagian kan biasanya pakai selawat, kalau perempuan pakai pakai. Nah biasanya habis mandi itu bisa langsung berwudu. Artinya pakaian belum diganti lagi. Nah satu, kedua ada juga setelah mandi selawat atau yang perempuan tapi sudah mandi, tapi bisa kadang-kadang bisa pakai selawat dulu atau pakai handuk. Yang perempuannya bisa pakai tapi belum baju. Lalu biasanya langsung berwudu, udah kenyamanan sudah. Nah ini kan masalah adab. Nah, bukan istilahnya mereka dengan adab, tapi itu kebiasaan dari mana? Kira-kira bagaimana selama ini yang selalu kita berbuat, yang mudah-mudahan ya Allah mengampuni. Karena solusinya. Tadi kan saya bilang sebagian ulama pernah berhitung dalam adab, ya kan? Tapi sebagian juga memperbolehkan tapi makruh. Tetapi bagaimana sekarang boleh-boleh saja asalkan satu, pakaian yang dia pakai ini tidak najis. Nah, kalau pakaian dia handuk ini dia pakai atau tergugur di tempat yang najis, di ubin kamar mandi, atau dia pakai lagi, siapa tahu itu najis, ya kan? Alangkah baik kalau kita berwudu kita harus melihat. Ada nggak? Tidak apa-apa Pak. Kita mau pakai celana, mau kita langsung berwudu habis mandi nggak apa-apa. Tetapi dalam sebagian orang-orang menjaga adat begitu besar kepada Allah, mereka membatalkan sebagian ulama. Nah itu paham Pak? Oke, Pak Haji. Tadi sebelum masuk Oke. Setelah wudu, lalu pakai handuk, artinya yang basah-basah ini dihanduk. Nah, bagaimana terhadap wudunya? Terhadap wudu makruh. Hukumnya makruh. Kita berwudu atau kita basuh, hukumnya makruh. Sah saja wudunya, tapi dalam hukumnya makruh. Karena kenapa? Karena asal dari tempat wudu yang kita wudu ini adalah air itu jangan kita hilangkan, jangan kita keringkan dengan apapun biar kering sendiri. Kenapa? Karena itu akhirun nur, untuk membanyaki wajah kita itu cahaya. Nah, paham? Gak apa-apa, kita usah, gak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Apalagi begini yang kalah. Ambil wudu diusap, nggak ada. Bedak langsung 1 kilo dipimpin. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kebiasaan kita kan bekerja sebagai petani karet, kemudian misalkan pada saat kita berwudu,
ternyata kita tidak tahu di belakang kita ini ada nempel karet. Padahal kita sedang duduk, kemudian kita tidak tahu. Nah, apakah wudhu kita itu sah atau bagaimana? Kalau kita tidak tahu sama sekali tidak apa-apa, sah saja wudhunya. Tapi tahu tapi tidak tahu itu yang batal. Nah itu. Setelah sholat maka harus diulang. Saya kan punya kakek saya ini dari pihak bapak. Nenek saya punya saudara ada di kota Terim. Beliau itu punya pesantren namanya Ribat. Murid-muridnya semua yang keluar pasti menjadi aulia seperti Habib Soleh Tanggul dan yang lain-lain. Habib Abdullah ini sama kayak sampean. Sampean tidak tahu, setelah tahu sholat baru tahu ada karet, ya kan? Maka wajib diulang. Kalau Habib Abdullah tidak. Habib Abdullah setelah sholat Isya beliau memakai sorban. Setelah selesai sholat beliau cabut itu sorban. Tahu-tahu ada bangkai nyamuk yang mati di dalam sorban. Beliau bingung, sejak kapan bangkai ini ada di sorban? Nggak tahu. Maka beliau mengulang sholatnya, mengkodok sholatnya selama 1 tahun. Sanggup kan? 1 tahun. Kenapa? Karena sekarang jangan sampai kita tentang sholat ini menjadi sesuatu yang tidak kita ngerti. Banyak orang yang sholat hanya sholat saja. Sedangkan yang nama sholat anil fahsya'i wal munkar, mencegah karena keburukan dan kefasikan. Begitu juga kita berwudu. Berwudu ini untuk membersihkan 7 anggota badan kita. Tapi kalau kita tidak paham, kita tidak mempunyai adab dalam wudu, bagaimana kita akan bisa berjumpa dengan Allah beradab? Zaman dulu tentang wudu ini, tentang ingin berjumpa Allah, sebelum berwudu mereka ketakutan. Kalau kita sekarang ada, ya kan, mau berwudu aja harus pakai TikTok. Sekarang di TikTok masuk status, ya kan, lagi sholat khusyuk bertiktok dulu di TikTok, supaya orang melihat kekhusyuan kita, ya kan? Nah, begini Pak, kita sekarang belajar fikih, tapi belajar fikih saya akan mengiring tentang tasawuf supaya kita lebih mengerti. Saya mau tanya dengan sampean yang hadir di sini, terutama pertanyaan ini untuk saya, bapak-bapak para jamaah. Saya cuma tanya satu, sampean melakukan wudu itu disebabkan siapa? Apakah wudu sampean itu disebabkan diri sampean? Apakah sampean hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pasti kita menjawab, kami berwudu mengikuti contohnya Nabi Muhammad. Ketika berwudu mencontohi Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad di waktu berwudu itu berpandir? Apakah Nabi Muhammad di waktu berwudu itu kelihatan auratnya? Jawabannya tidak. Makanya ketika kita ingin melakukan apa saja, saya berikan rahasia untuk sampean. Kalau sampean ingin bukti, buktikan terhadap diri sampean. Kalau tidak terbukti, kalau saya mati, sampean kencingkan kubur saya. Sebelum berwudu maupun sholat, ketika mau berwudu, sampean menghadap kiblat, sampean bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, aku berwudu ini seperti wudunya Nabi Muhammad. Lihat wudu sampean, pasti rasanya beda. Kenapa? Karena sampean masih mengingat
siapa yang melakukan wudu ini yang pertama kali, yaitu Nabi Muhammad. Ketika sholat pun, ketika sampai ingin sholat, sampai pegang dada sampai mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa? Supaya sampai tahu yang mengajarkan sholat ini adalah Nabi Muhammad. Ada tuh adabnya. Rasakan, ada atau tidak perbedaan? Pasti ada. Yang merasakan masing-masing. Kalau nggak ada rasa beda, ketika wudu saya. Jangan kita berwudu hanya nawaitu ghusl wajhi lillahi ta'ala, nawaitu tahara lillahi ta'ala. Tapi kita nggak punya adab. Karena yang kita temui ini Tuhan, bukan orang lain, Allah. Makanya Imam Zainal Abidin 10 kali beliau ingin berwudu, ingin sampai ke air pingsan, ingin sampai ke air pingsan. Kenapa? Karena beliau tahu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang maaf lagi berwudu dihiga kita, di samping, di kanan, kiri, ya kan? Waduh, ya pusing kepala. Kenapa? Baunya gaduh-gaduh banyak di samping-samping, ya kan? Campur. Maaf, kadang-kadang di hingga kita ada yang bau ketek lagi berwudu, ya kan? Lagi sholat, nggak usah jadi lagi sholat, Allahu Akbar. Nah, ada khusyuk. Kenapa? Di hingga kita pun ada yang bau di badan. Loh, sampai ini mau ketemu Allah, kenapa sampai semacam itu? Tapi ketika sampai ingin kondangan, ingin ada acara, memakai minyak wangi. Tapi kenapa sampai ketika ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Allah, sampai tidak mempunyai persiapan yang indah? Makanya kita belajar di sini, saya tekankan, saya bukan untuk mempelajari, saya juga masih belajar. Maupun saya hidup saya dari dahulu hampir 25 tahun saya di dalam pesantren, maupun di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi saya bilang kita sama-sama belajar. Kita belajar bersama-sama. Tapi semua harus mempunyai kitab. Satu-satu memegang kitab. Supaya apa? Saya enak sampai yang enak. Kalau saya doang yang mempunyai kitab sampai enggak punya kitab, kesian murid-muridnya yang lain. Kalau semuanya memegang kitab itu enak sudah, ya kan? Nanti insya Allah kalau mau sudah menutup pengajian di bulan Sya'ban, nanti ada yang namanya ziarah ke Wali Songo. Itu kebiasaan kami, ya kan? Bagi yang mampu ya ikut, bagi yang nggak mampu ya bertahan dulu, ya kan? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Satu atau tiga dan seterusnya. Terima kasih. Berapa? Mengucap sebagian yang buka wudhu, apakah ada ketentuannya? Ya. Sementara ini kan 3 kali. Ya, terima kasih. Ketentuan membasuh wajah, 1 itu wajib, 2 sunnah, 3 sunnah, 4, 5, 6 makruh. Nah, paham Pak? Ketentuannya cuma 3, 2 saja sunnah, yang kedua dengan yang ketiga. Tapi yang wajib 1 kali. Nah itu. Bisa 1 kali. Ya. 1 kali. Makanya kita kalau ingin mengusap wajah, jangan kita memakai 2 tangan. Jangan memakai 2 tangan. Ini apa namanya? Jadi tengah. Jari tengah. Orang kiri dan tangan orang kiri dan telunjuk. Bukan begini telunjuk. Jari hantu. Telunjuk hantu. Jari hantu. Telunjuk hantu. Ini namanya telunjuk hantu. Telunjuk hantu. Namanya telunjuk hantu.
ini telunjuk hantu. Mama hantu. Nah, telunjuk hantu ini dijempol sama jempol. Ini kalau kita taruh di muka, pas dengan muka kita. Pas dengan muka kita. Pas dengan muka kita. Makanya ketika kita mengambil satu kali air, kita usap ini. Pas dengan muka kita. Baru kita usap ini. Diratakan. Kalau sudah rata, mau satu kali, mau dua kali, sunnah yang kedua, yang ketiga sunnah. Paham Pak? Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bahasa kami yang saya nggak paham. Jadi yang tanyakan, pernah bicarakan kecelakaan, tangan patah, Nah, ya di Parban sudah sini apa asal uduknya sebelah sini aja. nah. Sebelah kiri aja. Oke. Terima kasih. Siap. Aduh. Apabila tangannya ada kip atau perban, mau di tangan kiri atau di tangan kanan, apabila dia membasuh dengan air tanpa memparahkan atau menambahi penyakit, maka dia wajib untuk membasuh dengan air. Tapi apabila dia terkena air akan menambah parah dengan tangannya itu, maka digantikan tangan kanan ini dengan tayamum. Selesai yang kiri kita basuh, selesai semua, baru kita tayamum lagi. Paham Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Ini terkait dengan niat wudhu, itu apakah harus dilisankan atau cukup dalam hati pada saat kita membasuh muka? Pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kalau kita berwudhu di tempat yang bergabung dengan kloset? Karena misalnya di penginapan itu kan digabung jadi satu. Kemudian yang ketiga, menurut pelajaran yang pernah ulun dapat, mohon maaf ini sebelum kita berniat mandi junub, itu kan kita membasuh kedua tangan, kemudian membasuh daerah yang najis, kemudian berwudu. Nah, bagaimana cara berwudunya itu? Apakah kita harus berpakaian dulu agar adabnya seperti tadi, atau bagaimana? Mohon arahannya. Masih Yang pertama apa? Yang pertama niatnya itu apakah harus dilisankan atau cukup dalam hati? Oke. Niat qausau syai'an muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluhu fil qulub wajib wa talaffuz fiha sunnah. Niat itu dikerjakan pada tempat yang dia kerjakan, di waktu yang dia kerjakan, dan tempat niat itu yang wajibnya di dalam hati. Ketika dia mengucapkan seperti Imam Usolli Fadl Maghribi, Imam Lillahi Ta'ala, mengucapkan sunnah, tapi letaknya niat itu ada di dalam hati. Paham? Sudah paham? Yang kedua apa? Berwudu di dalam kamar mandi ada klosetnya. Apabila berwudu di kamar mandi menghadap kloset, asalkan jangan airnya itu terkena apa? Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ada najis. Ketika kita berwudu, tahu-tahu tempat kloset itu air yang jatuh di kloset jatuh apa? Muncrat lagi ke muka kita, maka najis. Boleh saja. Boleh, tapi makruh. Kalau melisankan niatnya di dalam kamar mandi tersebut boleh? Apa? Melisankan niat. Mengucapkan niat di kamar mandi. Ada apa? Di dalam hati kan? Dalam hati. Kalau lisankan di lisannya tidak apa? Mana? Yang ketiga apa? Yang ketiga berwudu sebelum mandi junub. Jangankan sebelum mandi junub, maupun mandi junub ataupun tidak mandi junub. Makanya setiap kita bangun tidur,
tidur 5 malam. Ketika kita ingin sholat subuh, kita bangun. Sebelum kita bangun, ma'alul najis. Kita harus tahu tempat sumber najis di kita ini, maaf, ada di lubang urin. Nah, makanya sebelum kita berwudu, bangun tidur atau sebelum sudah bangun tuh kita mau berwudu, kita kencing dulu ya, atau yang lainnya ya kan. Makanya harus dibersihkan itu lubang urin, lubang pantat. Pasti ada cairan, ya kan? Nah itu harus dibersihkan dulu, baru kita berwudu. Kalau nggak dibersihkan, kalau masih ada sumbernya, itu tidak boleh. Paham? Nah, bukan setelah junub atau sebelum junub kita disunahkan untuk berwudu, tetapi disunahkan kita setelah kita mandi junub disunahkan untuk berwudu. Paham? Sebelumnya nggak ada. Sebelum mandi kita berwudu nggak boleh. Harus mandi junub dulu, baru kita berwudu. Kalau nggak berwudu pun mau langsung sholat, sah saja sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah mandi junub besar. Paham? Alhamdulillah. Nah makanya Pak, wudu dengan mandi junub beda loh. Tahu-tahu nih kita bulan puasa, sebentar lagi bulan puasa kan? Tahu yang punya suami, yang punya istri, ya kan? Mama berhubungan intim. Tahu-tahu tertidur, pas tertidur sahur, bangun, dipegang airnya dingin, aduh, ya ada, aduh kayak apa nih? Aku mandi aja. Tahu-tahu dia mandi kepalanya saja. Habis mandi kepala karena kedinginan, hampir berhenti. Akhirnya dia sahur. Tahu-tahu dia tidur. Tahu-tahu waktu azan dia bangun. Nggak mesti diulang mandinya. Lanjutkan di badan kita. Kalau mandi junub, lanjutkan. Nggak usah lagi diulang dari pertama. Langsung dilanjutkan. Iya, kalau wudu sampai lagi wudu, keren. Tahu-tahu habis sampai bunyi, sampai angkat, gimana? Aku lagi wudu. Nah, harus diulang dari pertama. Ya kalau mandi junub sudah mandi, kedinginan, mau tidur lagi silakan. Habis itu dia bangun, dia lanjutkan. Nah itu. Apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasanya apa? Ketika cukup waktu azan, Allah Akbar, itu batal. Ya kan? Nah, kalau waktu imsak nih, tahu dia bermain sama suami istri, tahu tertidur, tahu terbangun, pas subuh, pas azan, batal nggak puasanya? Ya batal. Yang batal ini ketika waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, yang laki ayo mah cepet kasangkan. Itu yang membatalkan, ya kan? Membatalkan puasanya. Nah itu, Pak, artinya wudu. Tapi nanti saya bahas tentang yang membatalkan wudu. Karena membatalkan wudu ini pertama kepada wanita yang bukan muhrim. Kita kalau haji memakai Imam Malik. Kalau Imam Malik muhrim atau tidak muhrim, ya kan? Tidak batal. Ya kan? Tidak membatalkan wudu. Sampai boleh melihat juga di dalam YouTube-nya Somad, Abu Somad, luas. Pemahamannya sama dengan saya. Di dalam wudu yang dinamakan batal yang bukan muhrim, istri batal. Ada sebagian orang, sebagian yang mengatakan istri tidak batal.
Tapi kenapa dibilang batal? Yang dibilang batal itu ketika Bang Norman menyentuh istrinya, Bang Norman bilang, datang nafsu, maka batal wudhunya. Datang nafsu, maka batal wudhunya. Paham? Kalau dibilang istri batal, mertua tidak batal. Yang menjadi mertua itu jadi sah, menjadi mertua kita karena atas perkawinan anak itu dengan kita. Sebagian ada mengatakan tidak batal. Membatalkan wudhunya itu dengan istri ketika kita datang syahwat, timbul syahwat. Nah, kalau timbul syahwat baru batal. Tuh. Tapi yang mana kita pakai, Bib? Yang kita pakai apa yang menurut Anda benar, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan dengan akal sehat, istri muhrim apa tidak Pak Edi? Muhrim kan? Hah? Muhrim. Oh? Kalau wanita yang selain istri muhrim dia kada? Hah? Kada selain istri. Hah? Muhrim dia apa bukan? Hah? Misalnya dia ada tetangga beginian, muhrim dia apa bukan? Bukan. Berarti dia siap menikahi. Tetangga berarti bukan muhrim kita. Kalau kita bersentuhan dengan dia, syahwat atau tidak syahwat batal. Makanya fikih ini luas, Bu. Fikih ini luas. Makanya harus kita pahami. Tapi nanti insya Allah kita akan kaji semua. Kita kupas tentang wudhu, yang membatalkan dan yang tidak membatalkan, supaya kita paham tentang fikih yang benar. Begitu juga seorang wanita. Wanita di zaman sekarang paling banyak kekurangannya tentang haid. Nah itu. Kadang-kadang sehari haid di bulan puasa, tahu-tahu hari ketiga dia kada haid lagi, suci. Dia puasa di hari keempat, ke hari 5, ke-6, ke-7 puasa. Pas ke-8 haid lagi. Dari hari yang keempat, ke-5, ke-6, ke-7 itu bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap haid dan dia harus membayar puasa. Kenapa? Karena haid dihitung 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari maka dinamakan dada istihadah. Nah itu. Paham? Gak ada lagi yang mau bertanya? Itu kan ada yang dikatakan air sukaman. Nah, kalau kita biasanya sering berwudu di pakai keran, ya kadang-kadang itu kan ada apa namanya yang bekas yang jatuh itu bisa ada kena. Nah, lalu bagaimana apakah itu masuk utama atau bagaimana? Oke. Air yang namanya mustakman itu yang kurang dari 2 kolah. Misalnya di ember, oke, embernya kecil kayak gini, biar berwudu, tahu bekas wudu ini airnya itu jatuh ke dalam ember lagi, biar pakai lagi wudu, maka itu dinamakan mustakmal. Tapi ketika dia membuka keran, percikannya bukan mustakmal, tetap suci. Kenapa? Karena itu air yang mengalir. Paham Pak Haji? Alhamdulillah. Haji paham tidak? Jangan bilang paham-paham Cil. Kalau paham, bagus. Tapi sebelum kita akhiri, karena ini bulan berkah. Malam ini bulan yang mana qaul dari pengarang Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad
Setelah ini kita akhiri majelis ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita nggak tahu Cil, Acil, paman-paman, semua yang hadir, kita nggak tahu kapan kita akan mati. Ya kan? Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Tapi alhamdulillah, kalau saya, setiap orang yang berhubungan dengan saya, kami pasti tahu, merasa. Makanya tadi ada salah satu jamaah kami sudah siapkan kuburnya. Kenapa? Saya bilang makan mati. Sebelum kita mati ini, Acil, paman, yang haji maupun yang belum haji, hajat maupun yang belum hajat, baik-baik, renungkan baik-baik. Besok kita mati. Besok kita mati karena kita nggak tahu. Sebelum kita mati, apa modal kita? Modal kita bukan ibadah kita, bukan segala-galanya. Ibadah belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah. Tapi yang bisa memasukkan ibadah yang paling tertinggi di hadapan Allah itu cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sholat kita belum tentu bisa menolong kita. Tapi ketika kita mati nanti, datang malaikat. Yang pertama kali ditanya oleh malaikat cuma satu. Pertama kali pembukaan, bukan yang nama mantra buka, bukan. Pertama kali yang malaikat tanyakan kepada kita semua ini, ditanyakan, hei penghuni kubur, misalnya Bang Norman, hei Bang Norman, kamu kenal yang aku bawa ini? Yang ada bersamaku, yang aku ajak ini kamu kenal? Atau kata Bang Norman, siapa dia? Kamu gak kenal dengan orang ini? Enggak. Jangan harap kita bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka. Tahu-tahu Bang Norman mati, ditanya lagi misalnya, Bang Norman, kamu tahu yang aku bawa ini? Kamu kenal? Iya, aku kenal. Dia adalah Nabiku Muhammad. Maka Bang Norman itu bisa menjawab man rabbuka. Kita ini bukan di mahsyar, bukan di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Nabi. Di alam kubur semua yang hadir ini maupun saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekarang yang kita pertanyakan, sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Itu. Kalau orang itu bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka, berarti orang itu pernah mengenal kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya malam ini, karena malam ini berkat haulnya sahibul maulid. Siapa Habib Ali itu? Habib Ali dari dzurriyyat Nabi Muhammad. Habib Ali adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Makanya saya minta kepada bapak-bapak, jangan malu. Jangan malu. Mana guru Fahri? Mana hadirin? Panggil. Jangan malu untuk mengeluarkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Kami Pak Cil, Paman, kami dulu di Hadramaut, kalau belajar di Talim sudah 40 hari, dipanggil kami oleh guru kami Sayyidina Habib Umar. Ditanya, sudahkah kamu bermimpi dengan Nabi Muhammad? Kalau orang yang menuntut ilmu selama 40 hari tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka dia harus mengoreksi dirinya. Orang yang membaca maulid atau pemimpin maulid atau yang membaca maulid sebanyak sudah 40 kali dia membaca, tetapi dia tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka harus dikoreksi. Acil mau masuk surga aja.
Hidup dengan Nabi mau. Biar paman-paman mau hidup dengan Nabi. Kalau pian ingin hidup dengan Nabi, apa yang pian modalkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang pian berikan untuk Nabi Muhammad? Nabi sudah tiada. Yang ada hanya zuriat dari Nabi Muhammad. Sampai sekarang tanya dengan saya. Pelajaran yang saya ajarkan ini mempunyai silsilah jelas. Sampai menatap wajahnya para zuriat. Tapi penatapan sampai dengan cinta apa dengan rasa benci? Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau sampai menatap dengan zuriat, dengan rasa rindu dengan Nabi, dengan rasa cinta dengan Nabi Muhammad, tidak mempunyai perasaan buruk dengan zuriat itu, tatapannya sampean kepada zuriat itu akan nyambung kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita rame-rame keluarkan kerinduan kita dengan Nabi. Ini karena malam berkah, malam haulnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena ini dalam masjid ya Allah. Setiap kita menyebut nama Rasulullah, saya yakin Nabi Muhammad akan datang. Bukan saya sombongkan diri, apalagi di situ ada zuriatnya Nabi Muhammad. Yang memanggil zuriatnya Nabi Muhammad, pasti datonya tidak datang, pasti datang. Kenapa? Karena ada cucu yang mengharapkan syafaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Guru, baca hasbi. Pakai mic. Kita sama-sama mengucapkan qasidah barang-barang. Keluarkan rindu kalian dengan Rasulullah. Jangan malu kalau untuk Nabi, jangan malu menangis untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hasbi
hanya kepadamu lah kami bermohon, dan hanya melalui kekasihmu Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pandanglah kami dengan kasih sayangmu, pandanglah kami dengan cintamu. Ya Rasulullah, kami yang hadir ini, kami ingin mengucapkan kepada dirimu ya Rasul, kami rindu denganmu ya Rasulullah, kami rindu denganmu ya Habibullah, kami rindu denganmu ya Nabi Muhammad. Tapi maafkanlah kami karena atas dosa-dosa kami tidak merasakan cintamu. Ya Allah, bersihkanlah mata hati kami untuk kami merasakan cinta Nabi Muhammad. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dan berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan yang hadir ini jangan kau matikan mereka sebelum mereka diakui sebagai umat Nabi. Jangan kau matikan mereka semua ini sebelum mereka merasakan rindu dengan Nabi Muhammad. Jangan kau matikan mereka ini semua sebelum mereka menatap wajah sucinya Nabi Muhammad. Ya Allah, matikanlah mereka dalam keadaan yang diakui sebagai umat dari Nabi Muhammad. Matikanlah mereka semua dalam keadaan cinta dengan Nabi Muhammad. Matikanlah mereka dalam keadaan rindu dengan Nabi Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa aminna ala dhalik wa ansurna min zumrati ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, angkatlah segala kesusahan mereka semua di dunia wal akhirat. Kabulkanlah hajat mereka sebelum keluar dari tempat ini. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau cintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, khudh biyadi falatani adrik adrik adrik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terpenting bulan depan kita ketemu lagi. Hadir semua. Kalau ditanya pakai baju putih, enggak. Apa yang kalian punya pakai. Yang penting menutupi aurat. Saya orangnya tidak ribet. Saya simple orangnya. Mungkin sebagian habaib beda, tapi saya dengan mereka juga beda. Kalau saya siapapun mau berselamat, nggak apa-apa. Itu haknya mereka masing-masing. Yang terpenting jangan mengecewakan orang, dan jangan menghina orang, dan jangan melihat kerendahan orang. Acil mau umpamanya hadir di sini, saya tidak memandang sampean bukan dari kalangan kami. Saya memandang sampean ini, sampean semua keluarga saya. Amin. Saya tidak memandang saya Habib ini, enggak. Saya maupun sebagai durian, saya ini bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung. Saya hadir di sini karena itu sudah kewajiban, karena saya adalah budak dari umatnya Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin ada pertanyaan atau ada apa, nanti mungkin Joni sudah membuat grupnya. Nanti ada grup juga yang sendiri. Nanti mau bertanya silakan. Grupnya itu nanti ada dengan Yuda. Nah itu nanti buahan Joni atau Bang Jali diberikan, masuk situ mau bertanya, mau mengundang apapun, silakan. Yang terpenting jangan mengecewakan umat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Bulan depan kita bertemu lagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada perkataan yang menyinggung, saya minta ampun, minta ridho, minta halal. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.